Halo, selamat malam Indonesia. Malam ini kita akan mencude cingkeh atau mengeluarkan dari tangkai buahnya cengkeh yang dipetik tadi siang. Cara mengeluarkan tangkainya boleh kita saksikan sekarang. Nah, jadi ini masih mencude secara manual, belum pakai mesin ya. Ayo Kisha, cude cingkeh sini. Ayo. Oh, Kisha tidak mau bacude cingkeh, dia hanya mau minum teje. Istilah kami di sini disebut mencude cingkeh. Memang kami masih melaksanakan pekerjaan ini secara manual karena kami belum memiliki mesin perontok buah cengkeh yang tentu saja harganya mahal, apalagi dengan kondisi buah cengkeh yang mengalami penurunan harga jualnya seperti sekarang ini. Kami lebih memilih untuk mengeluarkan buah cengkeh dari tangkainya dengan cara manual saja seperti ini. Besok cengkeh yang dikeluarkan dari tangkainya ini atau dicude akan dijemur, dan kami akan memperlihatkan tentang bagaimana penjemuran cengkeh dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk penjemuran cengkeh. Semoga video ini menarik bagi pemirsa, petani cengkeh ataupun orang-orang yang ingin mengetahui tentang bagaimana pekerjaan cengkeh itu dilakukan. Dengan video kami, banyak pihak yang mendapatkan informasi bahwa pekerjaan para petani cengkeh itu adalah pekerjaan yang luar biasa, sangat sibuk, sangat merepotkan, karena tanaman cengkeh itu merupakan tanaman yang kompleks. Pemanenannya perlu menggunakan tangganya juga susah untuk didapatkan, untuk dibuat, untuk dipindahkan, dan perlu menggunakan tali, perlu menggunakan pengaman, dan lain-lain. Setelah pemanenan perlu waktu untuk mengeluarkan buahnya dari tangkainya, penjemuran, dan setelah penjemuran nanti akan ada pemisahan cengkeh dari kotoran-kotoran. Dan tentu saja hal ini agak menyusahkan para petani, sehingga seharusnya harga cengkeh perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ataupun stakeholder yang ada untuk memperhatikan kehidupan para petani cengkeh. Nah, setelah memisahkan buah cengkeh dari tangkainya atau istilah kami mencude cengkeh, maka selanjutnya yang dilakukan adalah penjemuran. Menjadi tantangan yaitu ketika kalau cuaca tidak cerah atau tidak ada matahari, maka hal ini akan merugikan buah cengkeh sendiri. Apalagi kalau terjadi berhari-hari atau selama berminggu-minggu, maka buah cengkeh ini akan bisa rusak. Sebab buah cengkeh itu kalau ditumpuk seperti ini, dia sangat panas, sehingga biasanya bagian tengahnya akan menjadi hitam kalau terjadi berhari-hari tidak segera dijemur, sehingga biasanya orang meletakkannya di tikar atau wadah yang terbuka di dalam rumah di atas lantai supaya cengkehnya tidak rusak. Sekalipun cuaca tidak cerah berminggu-minggu, maka cengkehnya bisa tetap awet. Nah, kemudian yang kedua, dalam penjemuran cengkeh membutuhkan halaman yang luas atau lapangan untuk membentangkan wadah penjemuran cengkeh. Hal yang keliru yang sering terjadi yaitu ketika petani cengkeh yang lain yang tidak memiliki halaman di rumah-rumah mereka melakukan penjemuran di jalan-jalan umum atau jalan yang dilalui kendaraan, sehingga hal ini tentu saja keliru karena menyebabkan gangguan lalu lintas atau kendaraan-kendaraan yang akan lewat. Itu repotnya cengkeh. Kemudian diperlukan oleh cengkeh ketika kita melakukan penjemuran yaitu wadah untuk menjemur cengkeh. Cengkeh membutuhkan wadah yang besar seperti terpal ataupun tikar
untuk menaruh cengkeh di atasnya ketika dijemur. Kemudian yang akan dijemur cengkeh dan tangkainya. Bagaimana kita mengetahui penjemurannya sudah selesai? Yaitu ketika cengkeh sudah sampai kering. Nah, bagaimana kita mengetahui cengkeh itu mentah seperti ini menjadi kering? Yaitu ketika cengkeh sudah berwarna coklat seperti ini atau kehitaman, dan buah cengkeh itu bisa dipatahkan seperti ini. Dipatahkan seperti ini. Nah, kemudian hal yang sama juga dengan tangkai buahnya. Yang masih mentah seperti ini akan menjadi seperti ini. Sudah bisa dipatahkan. Begitupun dengan cengkehnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penjemuran. Ayo ikut saya. Saya cukup beruntung ya pemirsa, karena halaman rumah saya agak luas sehingga baik untuk melakukan penjemuran, dan cuaca yang cerah saat ini sangat baik untuk penjemuran cengkeh. Soal wadah penjemuran cengkeh, di sini kami menggunakan dua wadah. Yang pertama terpal berwarna coklat, kemudian yang kedua terpal berwarna biru. Dalam pengalaman kami dan pengamatan kami selama penjemuran cengkeh, penjemuran di terpal biru agak lebih lambat keringnya, sedangkan di terpal yang coklat atau berwarna gelap seperti ini, penjemuran cengkeh itu berlangsung singkat. Ini saya bagikan pada pemirsa. Jadi saya anjurkan ketika menjemur cengkeh, lebih baik menggunakan wadah yang gelap seperti ini, karena kemungkinan besar terpal plastik seperti ini yang warna hitam, dia mudah sekali menyerap panas, menyimpan panas, sehingga akan mempercepat keringnya buah cengkeh. Kalau wadah seperti ini bisa 3,5 hari. Kalau terpal coklat seperti ini atau yang gelap seperti ini, terpal plastik seperti ini, dia hanya 2,5 hari. Dengan cuaca yang panas seperti ini, cengkeh sudah kering. Itu semoga bermanfaat pemirsa. Selanjutnya saya akan menuangkan cengkehnya di sini. Kita akan meratakan tumpukan cengkeh. Dan yang perlu kita ketahui dalam meratakan tumpukan cengkeh seperti ini, kita tidak perlu menginjak cengkeh. Jangan sampai menginjak buah cengkeh, karena yang ditakutkan kepala dari buah dengan badan buah itu akan terpisah, sehingga akan mengurangi berat cengkeh ketika ditimbang nanti. Jadi kita tidak boleh menginjaknya. Jadi cukup seperti ini dengan bergerak mundur seperti ini. Di sini saya menggunakan sendal pemirsa ya, karena terpalnya sangat panas. Kita ratakan seperti ini agar matahari bisa menjangkau semua buah cengkeh dan panasnya merata. Jangan sampai ada yang tertumpuk tebal. Ini repotnya cengkeh pemirsa, karena selama 2,5 hari sampai 3 hari ke depan
kita akan melakukan penjemuran seperti ini, mengangkat, membuka terpal, menjemur seperti ini selama hampir 3 hari, dan ini sangat merepotkan, apalagi kalau cuacanya tidak mendukung dan akhirnya cengkeh yang kita petik menjadi rusak. Itulah ketika kita mempunyai tanaman cengkeh, kita akan repot pemirsa. Tapi itu perjuangan hidup kita para petani cengkeh. Kita sudah lama dengan cengkeh, terbiasa dengan cengkeh, maka hal ini tentu sudah bukan beban lagi, sudah menjadi kebiasaan kita. Yang seperti ini pemirsa dikeluarkan karena ini sudah lewat dari batas pemetikan. Oh, tidak dicoba ini. Tidak. Sudah dijemur selama 1 hari, jadi ini berarti hari kedua. Sedangkan kalau cengkeh yang sudah berwarna seperti ini sudah dijemur selama 2 hari, berarti ini hari yang ketiga. Kemungkinan besar dengan panas matahari seperti ini, sebentar siang jam 12 atau jam 1 cengkeh ini sudah akan patah, sudah akan kering. Nah, sekarang kita akan pindah ke tangkai buah. Jadi sekalipun tangkai buah ini harganya murah, ya tidak ada salahnya untuk kita tetap ambil. Tangkai buah ini kita pisahkan dari daunnya atau kotoran-kotoran lain, atau buah cengkeh yang masih ada. Kemudian kita ratakan, dan penjemurannya ini juga kurang lebih selama 3 hari. Memang harganya ini agak murah, mungkin sekilo dihargai dengan Rp2.000. Rp2.000. Jadi tidak ada salahnya untuk diambil untuk membeli tali panjat atau tali nilon untuk ikatan cengkeh, ataupun untuk bahan-bahan lainnya. Upah panjat bisa juga. Ini sudah dijemur selama 1 hari. Jadi ini penjemuran hari kedua. Ini yang baru pertama. Ini penjemuran hari kedua. Ini yang penjemuran hari terakhir, ketiga. Ini kita pisahkan dari daun-daunnya.
Nanti terakhir juga bisa dipisah karena saat ini daun-daun dari tanaman lain berjatuhan sehingga membuat kotor. Sehingga tidak apa-apa kita menjemur hanya seperti ini. Ini Rp2.000 sekilo, sangat ringan pemirsa. Ya, tapi kita masih bisa mengambil keuntungan dari cengkeh, batang cengkeh seperti ini. Ya, demikian pemirsa video dari saya tentang repotnya cengkeh soal penjemuran. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga petani cengkeh Indonesia semakin sejahtera. Salam petani cerdas.